Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm from Halo University, majoring in Management Science Pasca Sarjana. I made this video to fulfill an assignment for my Human Resource Management course under the guidance of my lecturer, Dr. Elianti Agus Mokadompit, SE MSc. Today, I'll be discussing a topic that quite familiar among business people, especially large organizations or companies. Yups, employee development. Okay guys, have you ever heard the phrase successful organizations are those that never stop learning? This statement is deeply rooted in the concept of the learning organization popularized by management expert Peter Senge in his acclaimed book The Fifth Discipline. He stated that in the long run, the only sustainable competitive advantage is an organization's ability to learn faster than its competitors. And employee development is one way for organizations to continue learning. So that's why in this video we will truly examine employee development through the concept of what, why, when, and how, as well as its actual implementation in the company. With me, Waode Sarmida, G2 D1 25031. Just mari kita bahas. Oke, jadi pertama-tama mari kita bahas konsep pertama, yaitu konsep what. So what is employee development? Employee development is a long-term strategic effort to align employee potential with the organization's future perfection. It focuses on future needs, is long-term in nature, and prepares employees for greater responsibilities. Employee development is very important to improve workers' competencies, skills, and knowledge to increase their productivity while supporting long-term career growth. Oke, sekarang kita melangkah ke konsep yang kedua, yaitu why. Why should organization care about employee development? One of the reasons why development should be carried out is to boost employee engagement and reduce turnover intention. Jadi begini, pengembangan karyawan itu akan membuat employee engagement naik, dan employee engagement naik akan membuat turnover menurun. Jadi singkatnya, employees who feel developed will be more loyal, more productive, and organizational performance will automatically soar. Oke, kita lanjut konsep selanjutnya, yaitu konsep when. When is the right time to implement employee development? So the answer is not when the company is in crisis, but rather at all time and continuously or continuous learning. So, implementing human resource or system development only during time of crisis will trigger various negative impact because the company is acting in panic mode. Jadi itulah kenapa pengembangan karyawan itu tidak bisa dilakukan ketika kondisi perusahaan sedang krisis atau semacamnya. Jadi dia itu harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk di konsep how. Bagaimana pola pengembangannya? Bagaimana caranya agar pengembangan itu efektif? Jadi, salah satu model yang paling banyak direkomendasikan dari berbagai literatur itu adalah model 70-20-10 Learning Framework yang dikembangkan pada tahun 1980-an oleh peneliti Morgan McGill, Michael M. Lombardo, dan Robert A. Ettinger. Jadi, model pengembangan dari Learning Framework ini itu adalah 70% dari experiential learning atau pengalaman melalui pengalaman langsung di lapangan atau on the job experience seperti rotasi kerja atau proyek baru. Kemudian 20%-nya itu melalui social learning atau belajar dari orang lain melalui interaksi, bisa mentoring, coaching, dan feedback dari senior. Lalu 10%-nya baru melalui pelatihan formal atau formal learning, bisa melalui kursus terstruktur baik online maupun offline. Jadi itulah dari konsep what, why, when, and how dari pengembangan karyawan atau employee development. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari pengembangan karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, mari kita lihat implementasi pengembangan karyawan di PT Visi Sukses Bersama. Jadi, PT Visi Sukses Bersama ini itu adalah perusahaan yang beroperasi di bidang jasa konsultasi bisnis, pengembangan perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi. Selanjutnya, PT Visi Sukses Bersama ini tuh berupaya meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Nah, pelatihan dan pengembangannya itu bersama dilakukan selama 3 bulan dengan beberapa jenis pelatihan dan pengembangan seperti rotasi jabatan, kemudian latihan instruksi pekerjaan,
magang, dan juga pembekalan atau coaching. Nah, walaupun tidak diterangkan secara jelas, dalam penelitian ini tuh sudah terkandung metode 70-20-10 learning framework, di mana rotasi jabatan dan instruksi pekerjaan itu masuk di 70% atau bagian pengalaman, kemudian pembekalan atau coaching itu masuk di 20% atau social learning, dan magang itu masuk di 10% atau formal learning. Nah, dalam penelitian ini tuh dilakukan evaluasi terhadap peranan pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi setelah diadakan pelatihan dan pengembangan tadi, kemudian langkah selanjutnya itu PT ini melakukan evaluasi terhadap hasil yang dilakukan atas pelatihan tadi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, program pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Visi Lulus Bersama ini tuh bisa dianggap efektif. Hal ini bisa terlihat dari respon positif peserta pelatihan, implementasi pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari, dan rencana tindak lanjut yang dibuat setelah pelatihan. Nah, metode evaluasi yang digunakan itu ada model CIPP dan evaluasi Kirkpatrick yang membantu mengklasifikasikan hasil pelatihan dari berbagai aspek. Baik, untuk kesimpulan akhirnya, mengembangkan karyawan itu bukan lagi sebuah cost atau biaya yang membebani, melainkan sebuah investasi strategis. Jadi, perusahaan yang menolak berinvestasi pada manusianya, maka bersiaplah untuk tertinggal. Jadi, bagaimana dengan perusahaan tempat Anda bekerja saat ini? Apakah sudah menerapkan sistem pengembangan yang tepat atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Saya Wade Sarmida, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.